Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 788. Saat ini, kecuali hasil pertandingan dari Fan Yan dan Du Seng dari Liger Brigade, pemain lain belum sepenuhnya cocok. Karena Li Chong dan Fan Yan mengusulkan untuk keluar untuk urusan mendesak di sore hari, mereka sangat menuntut agar mereka ditarik dari 3 pemenang lainnya di pagi hari, dan mereka tidak diizinkan untuk menggantikan mereka. Oleh karena itu, ketika situasi militer tidak dapat mengatasinya, mereka setuju dan membiarkan Liger Brigade memimpin undian. Nyatanya, Yuan He juga Sui Dongwei tahu trik apa yang dimainkan Brigade Liger. Karena 2 dari 4 yang menang di pagi hari adalah anggota Departemen Intelijen Militer. Mereka adalah kesemek lembut, asli, jadi Brigade Liger ingin mendapatkan intelijen militer. Orang di kantor akan menjadi lawan Anda dan meningkatkan kepercayaan diri Anda untuk memasuki semifinal. Alasan mengapa Sui Dongwei dan Yuan He setuju adalah karena kekuatan Fan Yan sedikit lebih buruk daripada Furukawa Kazuya, Sorok, dan Arthur dari Liga Pedang Suci pada sore hari. Jika Yuan Jiang atau Du memenangkan undian dalam dirinya, ia juga bisa menghindari 3 orang terkuat kedua, karena Sui Dongwei dan Yuan He juga ingin melihat seperti apa akibatnya jika orang-orang dari Departemen Intelijen Militer bertemu dengan orang-orang dari Brigade Liger. Lin Yu dan Han Bing menunggu di meja lotere tidak lama sebelum lotere dimulai. Sorok adalah orang pertama yang naik ke panggung. Karena lotere kali ini adalah tentang lawan 8-4, Yuan Jiang juga datang ke situs lotere. Melihat Sorok yang sedang menggambar lotere di atas panggung, dia panik, dan diam-diam berdoa agar dia tidak ditarik. Faktanya, lawan idealnya adalah satu-satunya pemain yang dipromosikan oleh Departemen Intelijen Militer AS. Meskipun dia lebih kuat darinya, dia adalah yang terlemah di antara para pemain ini. Jika dia bertarung melawan salah satu pemain, dia masih memiliki harapan. Saat ini Sorok telah mengeluarkan secarik kertas yang digambarnya, melihat ke bawah, membaca nomor dalam bahasa Ibrani, dan penerjemah di samping dengan cepat menerjemahkan, 32. Sorok sepertinya sudah mengingat jumlah masing-masing pemain yang terpilih, dan menatap Arthur yang bermata biru dan pirang di bawah panggung, dengan senyum dingin di bibirnya. Setelah Arthur mengetahui bahwa Sorok telah menariknya, dia mengangkat bahu dan tersenyum tipis, seolah-olah dia tidak memperhatikan Sorok di matanya. Yuan Jiang menarik napas saat ini, menepuk dadanya, dan diam-diam berterima kasih padanya. Setelah Sorok jatuh, Kazuo Furukawa langsung naik ke panggung. Wajah Yuan Jiang bahkan lebih jelek, dan dia terus berdoa dengan wajah tenang. Namun kali ini, Furukawa Kazuya di atas panggung tampak melihat Yuan Jiang yang terlihat gugup, tiba-tiba tertawa keras, menunjuk Yuan Jiang yang berada di antara penonton dan mengucapkan beberapa kata dongeng, lalu menunjuk ke dadanya. Sepertinya memberitahu Yuan Jiang bahwa dia pasti akan memenangkan Yuan Jiang. Ekspresi Yuan Jiang menjadi putih, menggertakkan giginya dengan erat, tidak berbicara, dan merasa sedikit panik di dalam hatinya. Furukawa Kazuya memandang Yuan Jiang sambil memasukkan tangannya ke dalam kotak lotere, lalu mengeluarkan selembar kertas. Setelah melihat nomor di atasnya, ia langsung tertawa dan menunjuk Yuan Jiang yang ada di antara penonton. Orang Cina berkata, 1, itu kamu. Yuan Jiang tiba-tiba mengguncang tubuhnya ketika mendengar ini, mengira bahwa Furukawa Kazuya juga sedang bercanda dengannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas ke meja lotere, mengambil catatan di tangan Kazuya Furukawa dan melihat bahwa itu memang bahasa Arab. Nomor 1. Dia merasakan sedikit di dalam hatinya, lapisan keringat dingin keluar dari punggungnya, kakinya lembut, betisnya sesak, dan dia hampir duduk di tanah, tetapi untungnya dia memegang meja di sampingnya. Yuan Jiang hanya merasa hitam di depannya dan kepalanya berdengung. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan orang yang tidak ingin dia temui.
Ya, dibandingkan dengan Furukawa Kazuya, dia lebih suka bertemu Sorok. Meskipun kekuatan Sorok sangat mungkin lebih kuat dari Furukawa Kazuya, tetapi Sorok belum merayakannya dengan tetapi Liga Master Pedang berbeda. Meskipun organisasi Senmu tidak ada hubungannya dengan Kendo Grandmaster League di permukaan, semua orang tahu apa hubungan keduanya. Oleh karena itu, ada kontradiksi yang tidak dapat disatukan antara Departemen Intelijen Militer dan Liga Grandmaster Kendo. Hanya saja tidak nyaman untuk diruntuhkan karena situasi internasional. Ini bukan wajah yang buruk, tetapi tidak ada kekurangan persaingan secara rahasia. Kedua belah pihak pasti musuh yang mematikan. Oleh karena itu, Yuan Jiang menemui Furukawa Kazuya kali ini, dan diperkirakan dia tidak akan bisa keluar dari ring hidup-hidup. Han Bing tidak bisa menahan khusyuk saat melihatnya, dan menggertakkan giginya dengan getir. Dia tidak menyangka Yuan Jiang akan menyamai lawan sekuat itu. Untuk penjahat seperti Yuan Jiang, dia secara alami tidak akan mengkhawatirkan keselamatannya, tetapi dia sedih dengan kekalahan Yuan Jiang, dan China kehilangan kesempatan lain untuk maju. Selamat, semoga berhasil. Furukawa Kazuo berkata kepada Yuan Jiang dalam bahasa Mandarin yang belak-belakan, dan kemudian secara proaktif mengulurkan tangannya ke Yuan Jiang, memberi isyarat untuk berjabat tangan dengan Yuan Jiang. Yuan Jiang menelan ludahnya, dimanapun dia masih ingin berjabat tangan dengan Furukawa Kazuya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi dengan cepat. Furukawa Kazuya mengangkat kepalanya dan melihat kepergian Yuan Jiang dengan tampilan penuh kemenangan. Kemudian dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa Lin Yu sedang menatapnya, dan dia memiringkan kepalanya dengan penuh minat. Lin Yu juga menyipitkan mata padanya dan tersenyum. Pada saat ini, ponsel Du Seng tiba-tiba berdering. Dia dengan cepat berjalan ke samping untuk mengambilnya, mengangguk sebagai jawaban, dan buru-buru berkata kepada Lin Yu dan Han Bing, "Tuan Ho, Kapten Han, Direktur Yuan membiarkan saya lewat. Satu perjalanan, dia ada di gerbang sekarang. Direktur Yuan sedang mencarimu." Han Bing merasa sedikit terkejut, dan kemudian saling memandang dengan Lin Yu, dan berkata kepada Du Seng, "Pergilah, aku akan pergi denganmu. Aku kebetulan mengirim Tuan He." Du Seng mengangguk, lalu berjalan menuju gerbang bersama Lin Yu dan Han Bing. Setelah sampai di gerbang pangkalan, saya melihat Yuan He sedang berbicara dengan Chu Fan. "Kanselir Yuan, Anda mencari saya." Du Seng menyambutnya dengan berjalan cepat. Melihat sedikit perubahan di wajah Lin Yu, Chu Fan menyapa Yuan He dan pergi dengan cepat. Bagaimanapun, terakhir kali dia menangkap Yuan Jinsu dan Lin Yu ke Departemen Intelijen Militer, dia masih ingat fakta bahwa dia mengambil batu dan menembak dirinya sendiri di kaki. Jadi saya merasa sedikit malu-malu tentang Lin Yu. "Xiaodu, masuk perempat final, selamat." Yuan He tersenyum dan menyapa Han Bing dan Lin Yu, lalu menyapa Du Seng dengan lembut, "Harapan dari Departemen Mi akan dipercayakan semuanya kepadamu. Kuharap kamu tampil bagus, mengalahkan Liger dan maju ke semifinal. Percayakan padaku." Du Seng merasa sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan berkata dengan ragu, "Bukankah masih ada Kapten Yuan Jiang Yuan? Anda tahu, kemampuannya di atas saya." "Oh, aku memintamu untuk datang ke sini untuk memberitahumu tentang ini. Ini seperti ini, Yuan Jiang." Tiba-tiba dia merasa mual, dan dia mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi berikutnya. Yuan He tersenyum dan berkata, "Jadi, semua harapan ada padamu." Ketidaknyamanan fisik. Wajah Du Seng tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia segera mengerti apa artinya. Tidak ada keraguan bahwa Yuan Jiang telah dengan sukarela abstain dan menyerah. Han Bing dan Lin Yu saling memandang, dan mereka jelas menebaknya juga. "Jika Kapten Yuan merasa tidak nyaman, saya bisa membantu. Saya yakin saya akan menjaga tubuhnya sebelum pertandingan besok." Lin Yu berkata sambil tersenyum. Wajah Yuan He berubah ketika dia mendengar kata-kata itu,
dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Dia berkata sambil tersenyum kepada Lin Yu, ini tidak akan merepotkan Tuan He, biarkan dia membesarkannya sendiri. Anak ini sudah menderita penyakit tersembunyi, tetapi dia telah bermain secara intensif akhir-akhir ini. Jadi tubuh tidak bisa menahannya lagi. Lin Yu tersenyum, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Xiaodu, pertandingan berikutnya tergantung padamu. Jika kamu punya kebutuhan, katakan saja padaku. Yuan He menegakkan dadanya dan berkata pada Du Sheng dengan kepala terangkat tinggi. Ya, bawahan harus melakukan yang terbaik. Du Sheng memberi hormat, bersumpah, dan pada saat yang sama dia tidak lupa melirik Lin Yu. Direktur Yuan, lawan Kapten Du tidak sederhana. Lin Yu tiba-tiba memikirkan sesuatu saat ini dan berdiri dan berkata kepada Yuan He, jika Departemen Intelijen Militer ingin Kapten Du menang, kita harus melakukan yang terbaik untuk membantunya, kan? Bagaimanapun, ini tentang martabat China kita. Itu wajar. Yuan He mengangguk dengan penuh semangat, menegaskan. Kalau begitu pikirkan baik-baik, bagaimana kamu bisa membantu Kapten Du meningkatkan kekuatannya saat ini? Lin Yu berkata sambil tersenyum. Ini. Yuan He tidak bisa membantu tetapi membeku, tetapi tidak tahu bagaimana membantu Du Sheng meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, dan dia tidak akan menyulap. Kalau begitu biarkan aku mengingatkanmu. Lin Yu berkata sambil tersenyum, bukankah ada gudang rahasia nomor 1-3 di Departemen Intelijen Militer?